Nah, saya mau bawakan satu materi di mana ini bukan materi biasa tetapi praktikal namun sedikit complicated ya. Namun bersama dengan hikmat Tuhan, Roh Kudus akan memberikan hikmat dan strategi-strategi yang baru di dalam kita sehingga kita boleh eh, mendeteksi sebetulnya ya. Banyak kegiatan rohani tetapi juga kita harus bisa mendeteksi apakah kita lagi move on, lagi kita bergerak maju atau kita justru mengalami kepadaman secara roh meskipun kita ini banyak kegiatan ya. Jadi kegiatan itu bisa menjadi satu jebakan. Saya katakan kegiatan itu bisa jadi jebakan buat kita karena kita tidak bisa berpikir hal-hal yang strategis lagi. Nah, jadi secara roh kita harus siap untuk dipakai oleh Tuhan, bukan sekedar kita mengalami berkat-berkat Tuhan, tapi bagaimana kita berdampak, ya, berdampak bagi lingkungan, bagi kota, bagi bangsa. Apakah satu bangsa bisa diubahkan? Yes, bisa. Itu dari firman Tuhan aja begitu jelas, dan kalau saya ceritakan begitu banyak kota-kota yang mengalami transformasi ya, negara yang mengalami transformasi. Nah, kalau misal kita lihat Korea misalkan, tahun 50-an itu adalah negara salah satu dari 50 negara termiskin di dunia. Tetapi bagaimana itu peranan daripada gereja Tuhan di dalam gerakan doa dan gerakan secara holistiknya untuk mengadopsi desa-desa ya melalui pertanian itu, makanya ada Kanaan Farm ya, Kanaan Land. Itu farming system yang dibuat oleh orang-orang Korea, orang-orang Korea yang petani dulu, yang bisa menciptakan umbi yang bisa kuat 1 tahun, dan mereka etos kerjanya berubah ketika mereka berdoa. Jangan kita banyak doa tapi tambah males lagi kita, karena doa lagi, doa lagi, doa lagi. Doa dan bekerja itu harus selaras ya. Sampai salah satu presiden di Korea itu bisa terima Tuhan Yesus itu karena melihat satu karya nyata daripada pendoa syafaat ya, para anak-anak Tuhan. Kalau soal doa ya kalahlah kita. Saya belajar dari Korea ya, bagaimana mereka berdoanya itu luar biasa. Di gunung-gunung meskipun ada salju mereka tetap berdoa. Di tengah hujan salju mereka tetap berdoa. Hujan bisa berhenti dan sebagainya, menghentikan bencana dan sebagainya. Tetapi sekarang juga mengalami degradasi karena rasa hormat kepada para orang tuanya itu hilang ya dari anak-anak mudanya. Ini sayang sekali sehingga regenerasi kurang bisa berjalan penuh. Namun misionaris-misionaris dari Korea itu masih juga tetap mereka berangkat dengan giginya luar biasa dan roh doa yang benar-benar. Kita seringkali menyombongkan diri ya bahwa Indonesia ini on fire gini-gini, padahal kalau kita lihat misalkan di Arab Saudi, di Afghanistan masih ada misionaris-misionaris orang-orang Korea yang under 20. Ketuanya aja 25, umur 25, tapi mereka bertahan di situ dan siap mati untuk negeri itu, dan mereka kadang nggak bisa bahasa Inggris tapi mereka berdoa begitu luar biasa ya. Nah, itu karena spirit of adoption. Jadi saya coba akan pelan-pelan akan saya sharekan, namun sebelum itu saya umumkan, tolong slide ini, kita akan berangkat ke Mesir pada tanggal bulan November yang akan datang, pada tanggal berapa itu? Tolong slide-nya. Nah, kenapa Mesir? Itu di dalam Yesaya 19 bahwa ini adalah agenda Tuhan. Maaf, ini baru saya foto saya aja sendiri. Nanti apakah nanti Bambang Nursena atau siapapun nanti bisa ikut juga, dan kita akan mengundang hamba-hamba Tuhan di Timur Tengah. Kita akan buat doa prayernya di cruise ya. Jadi menyusuri Sungai Nil dari Luxor sampai ke Aswan. Nah, hal ini penting kenapa? Karena ini di dalam kitab Yesaya 19 ayat 24-25 bahwa Mesir itu akan menjadi yang pertama, lalu Asyur yang kedua, dan Israel yang ketiga. Nah, kalau saya jelasin di sini terlalu panjang, tetapi ini akan jadi so meaningful sambil kita
konferensi prayer di Sungai Nil pakai satu kapal besar. Nah, kita nginep di situ, tetapi kita akan doa, kita akan konferensi, mendengar juga, dan juga mencari strategi Tuhan untuk Timur Tengah, karena Indonesia is the key. Indonesia itu kunci bagi negara-negara di Timur Tengah ini. Nah, tapi juga kita akan mengunjungi site-site yang luar biasa ribuan tahun ya sebelum Masehi. Dan kita akan berkunjung ke tempat-tempat itu, kita akan berdoa bersama-sama, harganya murah sekali. Silakan yang mau, kita hanya batasi 30 orang saja. Oke. Nah, kita buka di dalam Keluaran 17 ya, Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 9, 10 dan 11. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita." Jadi harus orang pilihan. Apakah kita orang pilihan? Pertanyaannya. Kalau enggak nih ngantuk nih. Kalau enggak Anda left juga nih. Kalau enggak Anda juga tersingkir juga nih, gitu kan. You have to make sure yourself, Anda harus menetapkan diri Anda sendiri. Yes, I'm chosen. Aku adalah orang yang dipilih. Nah, Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Tongkat itu berbicara nih otoritas. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Apa hubungannya puncak bukit gitu kan? Dan siapa Musa, Harun, dan Hur? Itu 3 orang sepakat. Musa itulah seorang nabi, Harun itu marketplace, tetapi cucunya itu Bezaleel yang dipilih oleh Tuhan untuk pembuat arsiteknya dari pembangunan bait Allah serta perkakasnya. Dan Harun berbicara mengenai imam. Harun itu masih lebih tua dari Musa, tetapi ada submission spirit. Ini bukan sekedar naik ke puncak bukitnya, bukan sekedar doa-doanya, tapi 3 in 1. 3 orang sepakat, sehati, bersepakat, bersehati. Percuma kita ada 3.000 orang, tapi juga kita tidak bersehati. Nah, karena Tuhan itu butuh kesepakatan. Ada satu covenant, ikatan perjanjian satu dengan yang lain, until sampai sesuatu terjadi. Nah, ayat 11, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lah lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Jadi bukan hanya doa di bukit, tetapi ada yang berperang. Sekarang nih gereja nih kayak konotasinya doa, nggak usah ngerjain apa-apa. Itu salah besar kalau menurut saya. Harus ada yang mentransform kota itu. Harus ada yang melakukan sesuatu perbaikan. Harus ada yang berperang. Jadi udara dengan darat itu harus ada kesepakatan. Ya kalau begini harusnya ya 3 orang sepakat. Di bukit aja berdoa langsung musuhnya tumbang semua, mati semua, bisa. Tuhan bisa lakukan seperti itu. Tetapi Tuhan nggak lakukan seperti itu. Nah, berarti kita nih harus mengerti tujuan bahwa kita apapun situasi kondisinya, bahwa kita ini harus take dominion, menguasai bukan dikuasai. Kita tahu bahwa kita sekarang sedang menuju ke zaman global elite ya. Dengan BI yang mengeluarkan virtual money dan sebagainya. Memang udah saya seminarkan berulang-ulang berkali-kali dari beberapa tahun yang lalu. 2023 itu akan dicanangkan ya mengenai cashless society seperti itu. Nah, tetapi di dalam Kejadian 1 ayat 28 bahwa Tuhan sudah menciptakan kita ini untuk menguasai, bukan dikuasai. Nah, apalagi kita tinggal di pulau-pulau, kita ini harus menguasai bukan hanya udara
tetapi daratnya juga, dalam lautnya juga kita harus kuasai. Menguasai, mengelola. Nah, kita lihat kesatuan ini di antara generasi juga. Saya melihat sekarang ada dikotomi, bagaimana generasi muda run yourself, and yang tua seperti yang tua, lebih senior, juga berjalan dalam kesendirian. Jadi tidak ada kesatuan. Kesatuan model apa? Nah, seringkali kita berpikirnya karena kesatuan organisatoris. Enggak, organisme. Jadi organisme, bukan organisasi. GBI ngumpul semua, itu belum tubuh Kristus. Tapi bagaimana dengan Gemit? Bagaimana dengan Gemim? Bagaimana dengan Katolik? Bagaimana dengan Ortodoks, Baptis, Bala Keselamatan? Ya, yang Protestan, yang mainstream, itu yang saya lakukan udah sekian puluh tahun. Cuman saya ini lagi nge-freeze diri sekian tahun ini untuk bisa melihat bagaimana gerakan-gerakan Tuhan itu diinkubasi di dalam satu visi dulu, karena nanti akan menjadi distorsi gitu. Bisa banyak salah mengerti, meskipun hati-hati pun banyak orang salah mengerti, karena ada aksi pasti ada reaksi. Jadi saya mengamati, coba beberapa waktu ini ada kota-kota Anda kan banyak aktif nih, mayoritas ini tuh aktif, sedikit yang pasif yang ada di sini. Tetapi saya melihat Anda tuh lagi mundur, lagi maju, saya bisa deteksi. Karena tidak ada strategi sama sekali. Ngumpul, doa Zoom dari subuh sampai ke subuh lagi. Tetapi tidak ada strategi yang keluar. Tidak ada pendudukan gitu. Nah, ini hati-hati. Jadi kita nih wasting our energy. Bukannya Tuhan yang salah, karena memang Tuhan itu memberikan satu strategi ilahi untuk thy kingdom come, untuk kerajaan Allah itu datang, turun di bumi ini. Dan kita harus ciptakan kerajaan Allah itu, kerajaan sorga itu turun di bumi. Bukan di ruang doa Anda saja, bukan di gereja Anda saja yang sekarang juga sedang lockdown lagi. Kita harus jadi the man of strategy. Jadi orang-orang yang memiliki strategi ilahi. Nah, ketika saya ungkapkan hal seperti ini dan Anda mulai mengerti, mulailah setan pun bereaksi gitu. Ada perlawanan-perlawanan, tetapi bukankah kita ini lebih dari pemenang? Ya. Dan kalau setan tidak bereaksi, berarti kita lagi nggak ngapa-ngapain. Anteng. Kitanya lagi anteng. Tenang-tenang. Nggak ada namanya nyaman. Nggak ada. Karena setan itu selalu mencari kesempatan yang terbaik untuk kita, membuat kita diam. Jadi setan tuh ingin kita nih jadi orang Kristen, jadi sweet girl, sweet boy, diem aja. Cicing wetong naon-naon. Nggak ngapa-ngapain. Ke gereja. Anda ayat-ayat Alkitab juga hafal gitu. Merasa rohani, tapi juga tidak ada strategi sama sekali. Nah, jadi kalau kita lihat, unity-nya itu kesatuan. Kita banyak berdoa dalam kesatuan, tetapi kita juga harus mengerti kesatuan model apa yang Tuhan mau. Karena tubuh Kristus itu yang memiliki otoritas untuk bergerak, itu digerakkan oleh sang kepala, yaitu Yesus sendiri menjadi kepalanya. Nah, coba kita lihat, mulai kita masuk ke strategi-strategi untuk kita menduduki satu wilayah atau teritori atau kota atau desa atau gang atau RT, RW, lurah, selurah, kecamatan di mana Anda tinggal. Di dalam Yosua 11, coba kita buka. Yosua pasal yang ke-11.
mulai ayat 6 ya. Mulai ayat 6. Yosua 11 ayat yang ke-6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut. Mulai dari ayat 4 aja supaya ngerti ya. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama semua tentaranya. Ketika mau menduduki wilayah, itu tentara musuh tuh disatukan. Jadi jangan pikir kita nih unity. Setan juga bisa unity nyerang kita. Musuh tuh bisa unity untuk satu tujuan menyerang kita. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Nah, jadi banyak orang yang kalah sebelum bertempur. Kalahnya apa? Luka lah, kesinggung lah, nggak enakan sama temen lah, ketidaksehatian. Padahal itu bukan prinsip untuk bertempur. Kalau bertempur itu Anda harus jadi sardadu, siap sampai mati gitu kan. Kalau kita baru urusan perasaan, urusan ide kita nggak diterima. Nah, kita lihat di sini raja-raja itu bersekutu. Wow. Dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Bayangin, semua kerajaan, 32 kerajaan itu bersatu. Ketika Yosua dan orang Israel yang tidak terlatih sebagai army, tetapi become the army of God, menjadi serdadunya Allah, maka raja-raja tuh bisa bersatu semua. Sama aja kalau kita pilpres. Semua partai yang musuhan aja bisa bersatu dulu demi mengusung supaya calonnya itu menang. Ayat yang ke-6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini Aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Ingat, ini ayat ini saya coba akan bahas pelan-pelan, oke? Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini, jadi ada the time of God, ada timing. Ingat Bapak Ibu, Anda itu para penggerak ngerti bagaimana prit berhenti, prit maju, prit berperang. Harus ngerti. Perang terus, Anda juga bisa luka one day. Harus kembali back to the camp. Jadi yang penting itu strategi. Kalau zaman dulu ya, saya tuh puluhan tahun yang lalu saya ngumpulin bagaimana supaya stadion-stadion penuh, misalkan gitu ya, untuk orang berdoa. Cuman kan sekarang nggak musim begitu. Saya lebih senang dengan happy kalau dengan 100 orang, 10 orang, I'm happy karena bisa mengimpartasi gitu. Tetapi satu stadion itu kan membakar luar biasa. Itu satu stadion itu cuman berapa orang? 5 orang sepakatnya malah satu stadion bisa penuh. Ketika saya dengan Pak Niko pergi ke Brazil, ada 2 stadion penuh dengan anak-anak muda bulan Februari tahun 2020 yang lalu. Saya katakan Indonesia 378 stadion waktu itu. Brasil mah itu udah negara Kristen. Indonesia so powerful waktu itu. Kenapa? Karena pada masanya Tuhan pakai kita waktu itu. Tuhan pakai kita semua, kesepakatan bersama. Tidak ada satu orang pun yang memegahkan diri dia lebih hebat. Orang yang mengaku dirinya hebat justru hati-hati, dia yang paling ngebentur duluan dan paling tidak efektif. Karena the man of strategy nggak pernah koar-koar. Gua dulu gini, gua ini hebat, gua gini. Berarti dia karena orang lagi ngelihat apa impactnya. Orang sedang ingin Anda membuktikan, what are you doing man today? Gitu kan? Nah di sini jadi ada timingnya.
Besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Nah, di sini dikatakan kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan. Kekuatan kuda itu ada di mana? Di kaki belakangnya, paha belakangnya. Banyak orang nengking setan, tapi nggak melumpuhkan, nggak menuntaskan. Makanya ini jadi urusan ke generasi demi generasi. Kristen sih Kristen, tapi adat istiadatnya masih nyembah arwah, masih ke dukun-dukun, padahal udah Kristen. Jadi selalu ada musuh di dalam. Selalu kita dikalahkan sebelum kita berperang. Malah kita takut untuk berperang. Kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api. Jadi tidak ada yang disisakan. Nah, di dalam ayat yang ke-9, coba apa yang dilakukan oleh Yosua. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan, dan kereta mereka dibakar dengan api. Dituntaskan. Kita nih seringkali ditinggali warisan oleh bapak kita, oleh kakek kita, meskipun mereka pendeta, opung kita pendeta, tetapi banyak urusan yang belum terselesaikan dan mereka udah dipanggil Tuhan. Dan kita ini jadi merasa bahwa kita ini begitu banyak gawean sekali. Nah, jadi jangan sisakan, Tuhan katakan. Nah, di dalam ayat yang ke-20, karena Tuhan, mulai ayat 16 ya. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri ini. Pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba, Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul dan mendaki ke arah Seir, sampai ke Baal Gad, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon, semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel. Nih, lihat. Kita masih ada ikatan persahabatan dengan tradisi, dengan arwah-arwah, dengan batu-batu yang disembah, pohon-pohon yang dikeramatkan, kuburan-kuburan yang dirawat-rawat. Gimana kita mau merebut kota untuk dibersihkan dari setan, sementara kita ini banyak bocor, setan ada di dalam. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel. Selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu, semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Ayat 20, karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kepada Musa. Kepada Musa. Saya pernah pergi ke India. Ada My Home India di sana. Fasilitatornya doa keliling sampai 6.000 mile katanya. Udah 20 tahun. 6.000 mile itu berapa ribu kilometer tuh kan. Orang India kalau suruh doa keliling, suruh puasa lebih jago dari kita. Itu di sana ada berapa dewa? Anda tahu ada berapa dewa? 333 juta dewa, dewi. Di setiap jalan itu ada batu-batu, ada altar. Sama tuh kayak di NTT, di mana-mana ada altar, saya bingung altar apa itu. Tidak pernah diruntuhkan altar itu. Kenapa?
tanda kutip kena toleransi kepada setan. Di India, saya katakan, kalian tuh beruntung loh, ada namanya Rasul Thomas datang, kuburannya pun masih ada di Chennai. Murid Yesus bisa nyampe ke India 2000 tahun yang lalu. Tetapi kekristenan itu growingnya very hard. Kenapa? Karena banyak orang diobok-obok di dalam terus. Unity-nya, rumahnya, karena mereka hidup di tanah yang terkutuk. Di satu jalan, satu gang itu ada berapa ribu dewa. Dan setiap orang itu akan mengadopsi dewanya berapa, dan itu harus pakai korban. Bapak Ibu mengadopsi dewa, dewi di sana tuh pakai korban. Ada altarnya. Sampai kapan kita ngerti nih sih kekristenan kita nih? Sampai kapan kita nih ngerti, gitu kan? Apakah memang sudah jadi Kristen berarti beres semua? Justru saya ngelihat kenapa di kantong Kristen jadi masalah. Penuh permasalahan. Korup tertinggi. Aborsi tertinggi. Perceraian tertinggi. Coba introspeksi diri kita nih. Apakah kita sudah memenangkan suku kita? Kita udah jadi pendeta hebat. Tetapi apakah are we impacting the nation, the city, the community? Kita berusaha supaya doktrin kita bisa diterima, cara, gaya, visi kita bisa diterima sama orang. Tetapi apakah berdampak? Kita sama sekali tidak memiliki visi kerajaan. Menyedihkan. Sejak 2000 tahun yang lalu Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Tuhan dan dia mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan Yesus berkata, khotbah pertama secara publik, bahwa kerajaan Allah ada di tengah-tengahmu. Nah, ini bahwa kita ini harus membangun kerajaan Allah, dan kita punya kunci kerajaan sorga untuk mendatangkan sorga di bumi. Kenapa kita mau ke Mesir nanti bulan November? Apakah saya kepengenan piknik ke sana? Ini karena saya digerek oleh satu, tahu nggak, the Holy Spirit itu mengundang kami, datang, come please, karena ini kairos. Kalau tidak dilakukan, pintu terbuka. Kalau boleh orang lain, nggak perlu saya, nggak jadi masalah. Mesir itu agenda utama Tuhan di akhir zaman sebelum Yerusalem itu akan diduduki. Nanti sesi-sesi berikutnya saya berharap ya kali ini saya akan selesaikan apa yang saya bisa selesaikan, tetapi I don't think that I can finish it tonight karena so complicated. Ya, dan mesti pelan-pelan gitu. Tapi kalau kita bagaimana punya iman kalau kita aja urusan mau pergi aja udah berimannya setengah mati dan gagal dalam iman itu. Gimana kita bisa punya iman menguproot, mencabut akar bangsa itu. Sementara iman untuk diri sendiri aja udah kalah. Nah, yuk kita belajar sama-sama Bapak Ibu sekalian. Karena saya ngalami bagaimana bangsa kita ini up and down. Sampai dianiaya pun. Saya waktu itu melihat mengerikan. Mata saya melihat bagaimana shifting secara politik tahun 98. Saya melihat mayat-mayat juga digantungin di Jakarta. It was 20 years ago. 20 more than 20 years. 20 more, lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sekalian,
Habiskan sisa-sisa itu. Jadi kita ini tidak bisa ada dua altar di dalam hidup kita atau di dalam teritori kita. Altar Tuhan, altar setan. Altar Tuhan ada di kamar kita, begitu kita keluar dari kamar kita, ada altar buat setan. Nah, ini makanya kita harus mengerti gerakan my home ini. My home itu, my city is my home. Jadi ada apa di rumah kita, di kota kita? Kalau Anda udah terbelalak sama orang kaya, Anda terbelalak dengan orang hebat, Anda akan kalah di situ dah. Who is the richest in my city? Wah, udah deh. Who is the powerful, the most powerful person in my city? Wah. Kita nih harus memandang otoritas kerajaan lebih hebat dari semua yang ada. Harus ini. Menempatkan dia sebagai Tuhan yang maha kuasa. Bukan yang berkuasa. Orang-orang yang berkuasa atas hidup kita. Bukan. Kalau kita tidak habiskan musuh itu, maka akan ada kutuk atas persaudaraan. Keluarga juga akan struggle di dalam satu kota yang penuh perpecahan. And the spirit of disunity akan masuk di dalam rumahmu. Makanya usahakan kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Berdoalah untuk kota itu, karena kesejahteraannya dan kesejahteraanmu itu karena di Babel. Spirit Babel itu mengerikan. Itu spirit Babel itu bisa mengintimidasi every person, bahkan setiap keluarga. Penggerak doa yang saya kunjungi waktu itu di Brunei Darussalam, dia seorang dokter wanita, dia dipenjara karena dia menjangkau jiwa. Nah, waduh, itu dokter, seorang ibu, itu bisa diintimidasinya di penjara sampai sedemikian rupa, di kamar gelap, dan harus menyembah Sang Yang Kuasa. Di tiap foto, sehari puluhan kali harus menyembah foto yang dikuasakan di situ. Dan apa yang terjadi? Supaya dia gila. Saya pikir ya, kita nih belum sampai sehebat begitu loh penderitaan kita. Sampai rumah dipasang CCTV, kemanapun ada yang mengintip, mengintai terus. Nah, jadi gini. Jadi, saya coba ya terangkan sedikit. Kalau altar itu, pengaruh setan itu masih ada di teritori kita, maka selalu kita urusannya seumur hidup sampai innalillahi wa innalillahi rojiun, rest in peace. Kita urusannya beberes terus. Anak mantu ribut, riweuh, ayo ke mertua ribut, ayo gini. Riweuh, urusan gereja aja riweuh. Nanti urusan organisasi riweuh. Kita riweuh tuh bahasa Prancis. Repot. Karena Anda bebersih terus. There is no peace. Tidak ada shalom. Bisa anak rebellion sama kita. Suami bisa mendadak marah sama istri. Karena itu prinsip roh itu seperti itu. Prinsip roh itu selalu menekan. Anak pendeta, coba titip di satu keluarga perampok. Tetangganya perampok semua. Apa nggak 3 bulan jadi perampok? Tetapi anak penjahat dititip di keluarga pendeta.
Coba, apa 3 bulan dia nggak bisa langsung berdoa? Mungkin langsung bisa khotbah. Karena roh, hukum roh ada di situ. Nah, jadi altar itu, apalagi kalau mengundang. Nah, ini ada ayat-ayatnya semua, cuman saya kan nggak usah terlalu detail ya. Ini kalau kita mengundang, itu lebih bahaya lagi. Kenapa? Karena mengundang setan. Apalagi mengundang arwah. Pak Tony Daud, saya dengerin khotbahnya. Itu misalkan papa kita udah nggak ada, ada papa kita duduk di situ. Itu bukan papanya, itu setan yang berbentuk seperti papanya. Jangan terkelabui. Papa duduk di situ seperti malaikat. Itu bukan, nggak ada hubungannya. Nah, nanti kita lihat altar yang dibangun itu akan bisa membuat apa, Bapak Ibu sekalian? Kutuk atas persaudaraan, pecah kongsi terus, kutuk atas gereja, kutuk atas tanah. Jadi, kita akan hidup di tanah yang terkutuk. Nah, jadi kita ini harus mengusahakan kesejahteraan kota. Coba kita lihat di Bilangan 11 ayat 12. Apa yang kata Musa itu? Waduh, itu Musa itu bebannya luar biasa ya. Itu dia katakan gini, Bilangan 11 ayat yang ke-12. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk? Mengapa aku tidak dapat mendapat kasih karunia di matamu sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Kenapa Tuhan berikan beban kepada saya? Kenapa enggak kepada Yuli? Kenapa enggak kepada Tante Min? Kenapa enggak misalkan gitu? Kita bisa give it to somebody. Ini tuh satu kehormatan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita taking the burden ya, mengambil beban and take the responsibility, ini gak ada orang seperti Anda lagi. Oh, banyak orang lain, banyak yang berdoa juga banyak, yang lakukan ini itu bagi sembako banyak, tetapi ini different. Ini berbeda. Ini sangat berbeda. Karena itu seperti the future, masa depan bangsa itu ada di tanganmu. Ada di tangan kita. Apa yang akan terjadi? Tadi sedang berurusan dengan dealing with the spirit. Orang tidak, jangan bentar lagi banyak orang ingin bunuh diri nanti. We are dealing with the spirit. Nah, sekarang kita mau belajar Lukas 17 ayat 6. Kita agak sedikit dalam nih ya. Lukas 17 ayat yang ke-6. Nah, ketika kita mengetahui lebih dalam, kita pasti direcokin bukan sama setan, sama temen-temen yang kagak ngerti, sama orang dekat yang kagak ngerti, ngerecokin kita. Ini bukan mana sih? Gini. Karena mereka nggak memenuhi satu standar itu gitu. Untuk kepada satu panggilan. Ya kayak misalkan ada pohon anggur, misalkan ya 1,5 meter tuh pohon anggur bergelantungan anggurnya. Kita
suruh anak umur 5 tahun ambil anggur itu nggak bisa-bisa gitu, karena belum levelnya, belum punya kapasitas untuk mengambil itu. Nah, di dalam Lukas 17 ayat yang ke-6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini maksudnya apa ya? Apakah mencabut pohon ara lebih mudah daripada memindahkan gunung? Lebih sulit ternyata Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat slide-nya. Kita lihat slide-nya. Nih, pohon ara itu lihat di atasnya itu hanya mungkin 50 cm. Tapi lihat akarnya. Apakah Bapak Ibu gampang cabut akar ini? Enggak bisa. Kecuali potong. Potong. Makanya pohon ara ini bisa ribuan tahun terus bertumbuh karena akarnya itu di sela-sela daripada bebatuan. Coba next-nya slide. Gunung kita bisa lihat. Kita bisa remove dengan iman sebesar biji sesawi. Kita bisa pindahkan gunung. Tetapi kalau pohon ara, balik lagi coba ke yang slide 1. Nah, gimana Bapak Ibu bisa ngitung akarnya? Nah, saya ini mau bicara apa sih? Mau bicara apa? Akar budaya, kultur budaya, agama. Saya baru pulang dari Rote minggu lalu dengan Pak Edison, Ibu Jelly, dan Ibu siapa lagi? Lim. Kami tuh menemukan satu rahasia yang sebutnya ini bukan rahasia. Buat semua orang NTT tahu, orang Rote tahu. Tapi mereka itu nggak ngerti bagaimana mungkin karunia penebusan untuk menebus ini, untuk mengubah, membalikan keadaan. Penginjil yang dibunuh 200 tahun yang lalu. Itu namanya bloodshed. Yaitu pertumpahan darah. Biasanya darah itu menuntut darah kembali. Biasanya bisa menjadi mitos sehingga segala sesuatu pakai darah lagi. Upacara suku pakai darah, upacara apa pakai darah lagi. Karena menuntut darah. Darah itu berteriak. Nah, bagaimana kita membalikan keadaan, menguproot itu mencabut akar daripada pohon ara ini, kita perlu iman. Nggak bisa pakai pengetahuan, nggak bisa pakai strategi-strategi kita, nggak bisa juga kita pakai pengalaman kita, yang tentunya pengalaman kita ini cuman hanya tahu tapi nggak lakukan apa-apa. Jadi kita nih harus take the authority bagaimana untuk bisa menduduki, meridim. Meridim itu menebus tanah yang terkutuk supaya jadi diberkati. Makanya di dalam gerakan My Home kalau bisa kita merebranding tempat-tempat. Rebranding gimana ya? Misalkan saya dulu pernah ada perkebunan di Cianjur Selatan. Di Cianjur Selatan itu mereka marak dengan dukun-dukun. Okay. Kami punya karyawan waktu itu kurang lebih 250, tapi bisa setiap hari tuh ada yang mati karena perutnya nanti perutnya buncit, di dalamnya tuh ada paku, ada kawat dan sebagainya gitu kan.
ngeri sekali gitu kan. Dan ini true gitu kan, di pantai selatan, dekat pantai selatan. Itu dari Pelabuhan Ratu terus itu sampai ke Alor, itu tuh juga itu sampai ke Rote dan sebagainya, itu pantai selatan itu. Dan pasti ada penguasanya. Lalu satu saat saya pergi ke kampung yang ada di tengah perkebunan kami, karena perkebunan kami itu 250 hektar luasnya. Jadi kampung ini ada di tengah-tengah kebun kami. Lalu ketika saya masuk ke situ, dan banyak mereka tuh bekerja di kebun kami, penghasilannya oke. Terus saya masuk ke kebun itu, nggak ada listrik. Udah gitu penduduknya itu sepertinya tuh gimana ya, nggak ada listrik. Bayangin, di kampung itu nggak ada listrik dan pendidikan juga kurang. Lalu mereka masih percaya dukun-dukun. Banyak cara-cara yang saya katakan cara itu tuh aneh. Caranya bukan agama yang kita tahu, agama sepupu kita, bukan. Lalu saya katakan begini, ini nama kampung ini apa? Leuweung Hideung. Tahu nggak Anda apa artinya Leuweung Hideung? Saya ini orang Sunda, ngerti. Leuweung itu hutan. Hideung itu hitam. Hah? Kata saya baru loh. Saya baru dengar ini ada nama kampung Leuweung Hideung. Serem amat. Kenapa disebut Leuweung Hideung? Karena suka ada penampakan. Kata saya gini ya. Oke. Saya panggil kadesnya. Ini kurang lebih berapa, 15 tahun yang lalu lah gitu. Saya panggil kadesnya. Sini Pak Kades. Saya ada di sini, saya ingin menjadi berkat, oke? Dan supaya stop lah dari percaya kepada dukun-dukun ya. Karena orang Sunda banyak kan tuh apa-apa dukun gitu, percaya dukun gitu, masih gitu, buka restoran pakai dukun, buka ini pakai dukun, gimana gitu. Nah, mau nanam pakai dukun. Lalu saya katakan begini, mau nggak saya rubah nasib desa ini? Oh, mau ya, merubah nasib kan. Terus saya katakan, besok malam saya katakan ini desa ini akan ada lampu. Dan saya akan beri hadiah TV 32 inch untuk satu kampung nonton semua. Wih, udah tepuk tangan, TV, bayangin. Belum hanya listrik, padahal saya cuma kasih 50 watt gitu satu rumah tuh gitu ya, untuk berbagi. Tetapi saya kasih TV, jadi bisa nonton sama-sama gitu kan. Jadi pas lagi ada penyerahan TV, terus kita pasang di situ, wow, saya pidato dulu di situ, saya doa gitu kan. Mereka happy. Nah, setelah itu anak-anak harus sekolah ya, yang benar sekolahnya. Nah, terus saya katakan, saya mau mulai malam hari ini kita robah nasib desa ini, bukan lagi namanya Leuweung Hideung. Kata saya, goreng pisan. Itu jelek banget nama itu. Kita mau robah jadi Kampung Barokah. Semua tepuk tangan. Setuju. Langsung patok. Makanya Ibu Lim buruan patok desa-desa itu. Itu harga nggak seberapa, tapi jangan sampai nanti setan yang matok duluan. Ngerti nggak? Selamat datang tuh, ngerti nggak? Kata selamat datang tuh apa? Welcome Holy Spirit. Welcome Lord. Bukan welcome setan. Gak usah patok-patok pakai paku dan sebagainya, itu nggak salah, tetapi ada nggak sesuatu yang berdampak? Nah, Yuli ada di sini, Pak Simpson itu ketika didoakan, bener nggak? Kita pasang ini Desaku Indah, apa tuh? Apa judulnya apa di Sinabung itu? Kotaku, Desaku apa tuh? Indah, apa lagi? Yo, buka, unmute, apa? Desaku Indah apa? Dia ngedenger gak sih? Desaku bersih, desaku indah, damai, desaku apa lagi ya? Ya, semua di dalam. Ya boleh lupa, pokoknya ada patoknya sampai sekarang ada kan? Nah, itu kenapa kita mau rename?
Tapi jangan coba-coba Anda rename, penduduknya nggak welcome sama Anda. Oke? Kenapa? Yang pertama, kita harus punya otoritas. Kedua, kita punya spirit of adoption. Dan kita katakan, I love you. Oh, I love this city. I love this village. Bukan karena kita memang geram sama setan, tetapi kita ini harus ada kasih. Kasih. Jadi otoritas ada. Dan kita punya kasih. Dan ketiga, kontribusi. Jangan ngomong doang. Orang Kristen terlalu banyak ngomong. Kontribusinya apa? Anda lakukan apa? Makanya kita nih kalau nggak menabur, kita nggak akan menuai. Banyak khotbah, banyak ngomong, tapi nggak ada otoritas. Nah, dan kita bukan broker, nunggu orang drop dana, drop ini, baru kita bergerak. Itu namanya nggak ada otoritas. Karena Tuhan titip kita jadi lumbung. Dan Tuhan akan perintahkan berkat ke dalam lumbung-lumbungmu. Nah, jadi di sini mengusahakan kesejahteraan kota dengan memelihara taman. Jadi kota itu seperti taman. Kalau dibiarkan saja sebentar lalai, wih, udah menjalar sono sini, udah gitu ular masuk. Nah, berapa banyak ular di kotamu sekarang? Berapa banyak kacwa di kotamu? Berapa banyak ular berbisa di kotamu, kalajengking? Nah, binatang-binatang buas ada di kotamu karena your city is not the garden anymore. Jadi unity itu adalah dalam hal ini untuk mengadopsi tidak ada kompetisi. Tidak ada ambisi. Tidak ada pertengkaran dalam hal ini. Siapa yang lebih besar? Tidak ada manipulasi. Tidak ada kepentingan apapun. Tetapi kita harus melihat kota kita harus penuh kemuliaan Tuhan. Nah, coba kita lihat slide berikut ini. Coba mengenai uproot itu, mencabut akar itu, akar apa masalahnya? Jadi satu kota itu ada namanya roots and foundation, akar dan fondasi daripada satu kota. Kalau di bawahnya itu ada okultisme, kutuk-kutuk, witchcraft, dukun-dukun dan lain sebagainya. Terus ada family, national, religious, cultural. Nah, kultur budaya, contoh misalkan ya. Tahu nggak kalau di Rio de Janeiro, saya berapa kali pergi ke sana, di Brasil, itu ada patung Yesus kan? Tetapi itu the capital city of LGBT. Kalau pawai Mardi Gras itu seremnya minta ampun di situ. Kelas dunia itu, orang telanjang di situ ya, di pawai itu dan gak malu-malu gitu kan. Padahal Mardi Gras itu dulu adalah hari orang suci, tapi dirubah sedemikian rupa jadi hari yang memalukan, menghina Yesus malah. Terus ada sorrow, pain. Sorrow itu apa? Itu ada hal-hal yang kelabu, ada hal-hal yang menyakitkan, ada luka, ada grief, poverty, ya, itu ada kemiskinan dan juga ada grieving, ya, grieving. Nah, jadi ciri-ciri ke depan nanti, ke depan nih, kalau kita benar-benar akan mengalami revival, itu kita akan mengalami satu gelombang namanya groaning. Groaning itu apa? Nangis itu udah gak peduli. Ada Ibu Sylvie, ada Ibu Lady, ada Ibu Min. I don't care. Kamu ada atau enggak ada. Aku akan menangis, menjerit di hadapan Tuhan. Bukan acara doa. Jadi itu adalah groaning itu dari dalam. Dari dalam keluar. Iya benar, Rabu-Abu itu Mardi Gras. Bener banget. Nah, terus itu ada idolatry, terus rebellion, disobedience. Nah, itu perang suku dan sebagainya. Itu kalau kita nggak stop, itu karena turun-temurun. Ratusan tahun yang lalu, kakek moyang kita seperti itu akan memakan korban anak cucu kita lagi. Contoh misalkan,
di Jawa. Kenapa di Jawa Barat contohnya? Kalau umur 13 tahun jadi janda lebih mending daripada masih perawan. Kultur mitosnya karena Dayang Sumbi. Lumimut di Sulut. Itu kan mitos yang menjadi kepercayaan yang kalau kita nggak cut, itu akan memakan korban terus generasi after generasi. Jadi apa yang kita harus lihat ke atas itu ada crown, itu ada penebusan, karunia penebusan, ada restorasi, ada juga pengampunan di situ, ada redeem the land, penebusan tanah, dan juga ada pemulihan tanah. Dan 2 Tawari 7:14 itu kita harus mengerti 2 Tawari 7, dan umatku yang apabila namaku disebut merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan yang jahat, maka aku mengampuni dosa mereka, memulihkan negeri mereka, serta aku mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi ada tahapan. Kalau ini dibiarkan, kita lihat ya dari sini, itu akan jadi embrio, lalu jadi anak-anak, nanti akan jadi remaja, dan akan jadi situasi yang sekarang. Dan situasi yang sekarang itu memuncak sekali, itu memakan korban terus-menerus. Jadi dosa siapa? Dosa keturunan demi keturunan. Siapa yang mau berdiri untuk bangsa ini? Makanya Yehezkiel 22 ayat 30, aku mencari seseorang di tengah-tengahmu, orang yang memberikan tembok, mempertahankan negeri, kalau tidak kumusnahkan negeri itu. Kita nggak usah blame pendeta ini nggak mau bersatu, itu nggak bersatu. Ya kita dulu bagaimana kita berdiri di celah sebagai seorang pribadi. Sometimes I feel alone, that I can feel that you are feeling alone also. Tetapi orang yang senasib kayak kita ini banyak, di mana-mana ada. Jadi mau doa sampai kapan, sampai Maranatha kita nggak ngerti. Misalkan ini akan jadi demonic power, ada wounds ya. Demonic power itu ada kekuatan jahat yang menjadi membelenggu kota itu, ada membuat luka-luka dan juga ada membuat ikatan-ikatan dan dosa-dosa terus. Jadi mereka itu ingin berbuat baik, tapi kenapa mereka berdosa lagi? Apakah Roh Kudus tidak menolong mereka? Tetapi kita juga harus mengerti masalah power and authority dalam kehidupan kita. Jadi saya melihat ketika saya pergi ke Eropa 2 tahun yang lalu, ngeri banget itu teknologi-teknologi. Kenapa kok jadi ada ritual setan? Gadis-gadis itu dikorbankan di atas altar. Apa hubungannya teknologi dengan itu? Makanya kalau kita terjerat teknologi, otak kita nih nggak bakalan bisa menyerap hal-hal yang rohani. Karena ada magnet. Mungkin Bapak Ibu ini terlalu dalam ya yang saya sharekan, tapi ini belum seberapa. Saya akan ada beberapa sesi-sesi berikutnya lagi yang mungkin juga kita harus mengerti strategi apa daripada kita nggak ngerti sama sekali. Dan jangan merasa kita we are okay, sudah okay, kita udah lakukan gini, kita udah bangun panggung dan sebagainya. Panggung tidak akan Panggung tidak akan menyelesaikan masalah. Konferensi, festival tidak akan menyelesaikan. Hati-hati, malah festival bisa mengundang setan kembali karena pakai dukun juga. Saya waktu itu saya ini penggemar sepak bola. Saya ini bisa fanatik dengan grup saya ini. Sehingga kalau ada grup lawan, nggak tahu kenapa, kalau nomor mobilnya aja kota itu saya bisa lemparin batu sama saya. Padahal nggak dosa, nggak apa coba. Lalu saya ngelihat kenapa ya? Kok bisa begini? Saya jadi mikir nih sekarang. Waktu saya nonton, mereka tuh sebelum mulain tuh
pakai menyan-menyan lain sebagainya tuh di gol-gol, di gawang-gawang itu, di gawang-gawang sepak bola itu. Ada apa kata saya? Saya waktu itu nggak mengerti. Saya udah Kristen tapi nggak mengerti. Banyak orang Kristen nggak mengerti. Dan ternyata game itu selalu memakan korban. Ada aja yang mati. Nonton, ada yang keinjek. Selalu ada korban. Nah, sekarang dengan cara yang lain ke depan, itu cara yang lain ke depan, itu hati-hati setan pakai memodernisasi toolsnya dengan teknologi. Dengan the way of thinking kita. Saya kenapa sih malam hari ini saya terdorong untuk sharekan sini hal seperti ini? Karena banyak di antara Anda yang udah luka. Karena Anda udah mulai bertempur, tetapi Anda nggak sadar. Anda nggak sadar. Bagaimana supaya kita bisa strong? Supaya kita bisa bertempur dengan baik, menjadi pemenang. Jangan keok sebelum bertempur. Satu, kembali kepada strategi Tuhan, kembali kepada kasih yang mula-mula, dan rapatkan barisan. Jadi jangan sampai kita menggalang kesatuan. Jangan coba Anda menggalang kesatuan di kotamu, karena itu never happen, I tell you. Karena roh kita masih organisasi. Kesatuan yang dicapai adalah tubuh Kristus. Non-organisasional, tetapi organisme. Siapa yang mau bergerak bersama-sama. Seperti Musa, Harun, dan Hur, dan Joshua berperang. Dan Joshua membentuk kelompok demi kelompok. Tapi kalau kita, oh itu model saya dulu. Advent, ada Bala Keselamatan, Ortodoks, oh PGI, PGLI, PGPI, Advent, wah gitu. Itu dijajarin, weh unity, pulang bubar semua. Nggak ada covenant. Tapi kelihatan oke. Anda ada di Zoom ini kelihatan oke. Tapi belum tentu Anda udah bubar, udah leave group ini, Anda masing-masing semua. Gitu kan? There is no covenant. Jadi mesti covenant with yourself, dengan dirimu, covenant with God, and covenant with the land. Karena seringkali saya ngalami bagaimana peperangan itu akan membuat serangan baliknya seperti Anda berperasaan. Seperti yang sedang spirit teritorial yang ada di situ. Saya juga kadang suka begitu. Kenapa ya gini? Itu karena roh teritorial sedang menyerang. Mengalami. Anda sedang mengalami itu. Misalkan Anda sedang mendoakan orang yang kepahitan. Kalau mendoakan dalam nama Yesus sembuh, dah gitu. Tetapi kalau intercessor itu adalah pendoa syafaat. We carry the burden Tuhan. Aku mau ambil beban si putri yang kepahitan ini Tuhan, dan aku ampuni papaku. Langsung jadi namanya ada pergantian. Seperti Yesus menggantikan Anda dan saya disalib, apa nggak sakit? Di Getsemani ditinggal sendiri, apa nggak alone? Nggak lonely? Apa nggak disappointed? Lu kok nggak bisa berjaga-jaga sejam saja dengan aku? Gitu. Jadi kita akan mengalami Getsemani kita.
Jangan terlalu euforia dengan acara. Nah, kita lihat di dalam ini, jadi harus ada layers of stewardship. Jadi maksudnya apa? Melayani terus sampai kita kepada standar yang Yesus mau. Karena nanti di sini kita lihat ini seperti kue lapis, lapis demi lapis, ya, lapis demi lapis. Itu nanti akan ada kelihatan traumanya apa. Terus festival itu manifestasi loh, manifestasi. Apa kata we celebrate the goodness of God? Nah, itu manifestasi. Kita benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Tadi saya di Purwokerto dengan anak-anak yang di sini, saya coba mentor mereka. Kata saya, kenapa kalian diem? Gereja tuh sepertinya nggak ada di dunia gitu kan. Nah, ketika mulai ada satu perayaan di kotamu, ini hari ulang tahun ya, Kabupaten Banyumas misalkan. Yuk, mestinya celebrate seperti di Bandung dulu. Yuk, satu GBI, satu mobil, dirias bunga, menari begitu, tulis GBI ada di situ, GPDI tulis di situ, gitu. Dan Anda bisa celebrate the goodness of God di kotamu. Apa gunanya sih? Ngabisin duit gini-gini. Festival ini, festival meruntuhkan, jangan sampai kayak di Ponorogo. Jangan sampai nanti ada dancing, ada setan. Kalian semua diem. Nyi Roro Kidul yang diundang. Salah siapa? Karena kita ini harus jadi terang, dan terang itu harus di atas ini, bukit. Bukan karena kita ingin dipuji. Nah, kalau Anda doa nyiprat di masjid, apa enggak Anda dicap mau ngebakar masjid loh? Coba pakai hikmat. Itu nggak salah, Saya juga pendoa sering, saya itu pakai ini. Saya di Sabu waktu itu juga berdoa untuk airport ya, yang mau ini, ayo tumpuk batu, gini. Itu sebagai satu altar, karena saya ngelihat kok banyak banget altar, apa itu megalitik dan sebagainya. Dan mereka tuh udah biasa ada altar. Lah kenapa kita nggak bangun altar bagi Tuhan? Jangan sampai bangun airport juga setan dulu yang diundang. 34 hektar sudah dibebaskan dan kita bikin master plan untuk bikin airport di Sabu. Banyak hal yang sedang kita lakukan. Kita mau bikin bukit doa nanti di Rote dan sebagainya. Itu gimana aja Tuhan suruh kita. Dan itu juga kita memang nggak kepengenan. Kita mau itu. Karena kita tuh proyek rugi semua kalau secara manusia. Tetapi ini blessing seperti Musa. Di Bilangan 11 ayat 12. Kenapa Tuhan memberikan beban ini kepadaku? Jadi let's prepare mulai dari sekarang apa yang sebetulnya Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Jadi kita akan meraih satu kemuliaan. 2 Tawari 7 14 sampai 16 itu start from home. Bangunlah rumah, buatlah kebun. Baru kita mengadopsi kota kita. Nah, nanti kita bisa melihat trauma apa di kota kita. Terus ada unresolved social conflicts. Itu apa sih? Ada social conflicts. Ini suku Ambon dengan suku ini di Keramat, kenapa tempur terus? Padahal nggak kurang gereja loh di daerah Senen. Malah gereja tambah tinggi lagi pagernya karena takut dilempar batu. Nah, jadi kita harus mengerti karunia penebusan ini. Terus worshipnya apa? Worshipnya bukan worshipnya kepada setan. Nah, work and tradition. Kalau Anda tahu, Bapak Ibu tahu mengenai festival yang paling mengerikan itu lagi Olimpiade di London tahun 2012. Mengerikan sekali. Dracula muncul, terus virus muncullah sekarang virusnya itu. Di mana rumah sakit, ranjang-ranjang rumah sakit di stadion, di open stadium itu, terus udah gitu perawat dan sebagainya. Kejadian lah sekarang. Nah,
Jadi festival, worship, work, and tradition ya. Jadi kita mengadopsi itu supaya apa? Mengadopsi wilayah itu, mengadopsi desa wisata itu supaya itu altar setan diruntuhkan. Nanti supaya tidak ada trauma-trauma lagi. Yang saya mengenaskan itu waktu itu ketika di Sumba. Sampai sekarang kita nih meraih Sumba begitu sulit. Dan orang NTT sendiri paling sulit lagi mau ke Sumba, nggak tahu kenapa. Untuk membuat kesatuan di sana. Itu gadis-gadis di sana, di satu kampung bunuh diri, meminum pestisida dan semua Kristen. Can you imagine? Apa? Di balik ini apa? Can somebody bisa menolong? Masih ngurusin organisasi kita lah, nge-branding lah, urusan pelayanan kita lah. Padahal orang lagi mati, terus mati, dan sementara kita enjoy dengan semua kegiatan kita tanpa hasil kegiatannya. Tuhan bicara banyak kepada saya dalam hari-hari ini. Pentingkan yang lebih penting daripada urusan penting. Wah, kata saya, Tuhan nih, saya belum pernah dikuras habis-habisan dalam hidup saya itu sekarang. Lagi di JDN itu oke-oke juga karena timnya kompak dan fine-fine aja kita. Bikin gini-gini, seluruh nasional gini-gini. Nah, tapi ini untuk mengadopsi wilayah, nyari orang yang berkorban gak mudah, Bapak Ibu sekalian. Gak mudah. Apa untungnya bagi kita? Kenapa kita nolong NTT sekarang? Dia suku kita juga bukan. Pulau jauh lagi di sana. Itu seperti negara tetangga saja. Ribuan pulau di sana. Kita harus urusi gini. Kita harus ketemu orang-orang penting di sana gini. Saya hanya ngelihat gini. Tuhan buka pintu kemana? Kita mau ke Mesir. Apa cuman jalan-jalan? Enggak. We gonna adopt Egypt. Yesaya 19 ayat 24-25. Karena Indonesia akan menjadi kunci untuk mengunlock the nations. Saya bukan ngojok-ngojok, ada ikut. Nggak ikut juga terserah. Itu terserah. Saya tuh sekarang tuh terserah. Terserah kepada setiap orang dan bagaimana orang itu berhubungan dengan Tuhan. Saya orangnya nekat. 20, nggak ada 20, 2 orang berangkat. Kalau nggak sendiri, gue berangkat. Gitu. Nah, jadi ya ini roots and foundation ini kita mesti uproot apa yang kembali lagi yang tadi di slide yang sebelumnya itu menguproot itu mencabut hanya dengan iman. Di dalam firman Tuhan, iman sebesar biji sesawi Anda bisa mencabut pohon ara itu. Wow, itu luar biasa. Luar biasa. Saya dapat ayat ini tuh jadilah menjadi satu pengetahuan bagi saya. Jangan-jangan gue lagi nggak efektif. Dua keliling, tapi sebetulnya kita nggak ngerti apa yang di-upload. Apa yang perlu di-upload, apa yang perlu ditanam gitu kan. Nah, jadi ini seasonnya untuk kita kembali setelah 20 tahun saya nggak pernah banyak bicara soal ini. Nah, Indonesia saya katakan ini kita sedang masuk masa Kairos. Don't miss the Kairos. Lukas 17 ayat 6 tadi. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau, dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Taat itu berbicara mengenai apa? Otoritas. Makanya kan nggak heran, kita nih kalau di dalam waktu Tuhan, mungkin teman-teman bisa cerita,
Pak Edison, Ibu Lim, bisa cerita Ibu Jelly, coba every one of you bisa nanti ceritakan apa sebetulnya yang Tuhan bisa bukakan. Kok kita melangkah bisa ketemu orang kunci, orang penting, orang gini. Nah, oke, saya sampai di sini dulu karena materi sih ini baru tingkat dasar ya. Dan nanti ke depannya itu kita harus punya roh kepekaan di dalam diri kita, karena saya ini bukan pengajar handal yang super, enggak. Setiap Anda punya namanya roh kepekaan, discernment spirit untuk bisa melakukan apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan teritori Anda. Nah, nanti karena ini dasar, jadi saya rada bertele-tele sedikit untuk pelan-pelan karena saya nggak mau terlalu cepat, nanti malah hilang gitu kan. Nah, nanti ke depannya kita akan lebih ke hal-hal yang lebih strategi lagi. Kalau Anda tetap mau mengikuti, fine. Ini bagus karena bukan untuk jadi murid saya, bukan. Tetapi yang saya ingin adalah kota Anda berubah. Karena banyak kota Anda udah membangun kesatuan, udah hebat-hebatan, udah makan aja udah berjuta-juta habis. Mandek. Gitu kan? Dan sekarang banyak di antara Anda kota-kotanya lagi mandek. Menyedihkan itu. Padahal kita udah membangun itu fondasi begitu susahnya gitu. Ya. Nah, nanti kita akan nextnya kita akan belajar bersama-sama, mungkin lebih interaktif nanti.